Saya Dia Trianisa dari kelas 11 Akuntansi 4. Hari ini saya akan mengerjakan contoh soal mengenai pencatatan kartu persediaan menggunakan sistem perpetual FIFO. Berikut contoh soal dari pencatatan kartu persediaan dengan sistem perpetual FIFO. Contoh kasus. Berikut adalah data persediaan barang dagang yang terjadi pada UD Aneka Jaya periode Desember 2017. UD Aneka Jaya menjual barang mie instan Indomie Special. Berikut transaksinya. Pada tanggal 1 Desember, persediaan sebanyak 75 dus dengan harga Rp66.000 per unitnya. Pada tanggal 5 dibeli dari PT Indofood sebanyak 100 dus dengan harga Rp68.000 per unitnya. Untuk tanggal 14, kopi faktur nomor 202 toko Sumber Rezeki untuk penjualan 30 dus sebesar Rp80.000 per unitnya. Untuk tanggal 20, faktur nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus sebesar Rp70.000 per unitnya. Pada tanggal 23, kopi faktur nomor 204 Toko Ijo untuk penjualan 45 dus sebesar Rp78.000 per unitnya. Pada tanggal 26, kopi faktur nomor 206 untuk Toko Jago untuk penjualan 50 dus sebesar Rp76.000. Pada tanggal 29, kopi faktur nomor 208 Toko Sumber Rezeki untuk penjualan 40 dus sebesar Rp78.000 per unitnya. Diminta buatlah catatan mutasi barang Indomie Special dalam kartu persediaan FIFO, buatlah jurnal. Untuk tabelnya itu di atasnya kita tulis nama barang Indomie Special, kode barang 102 dan satuan unit. Untuk kepala judulnya itu UD Aneka Jaya, kartu persediaan MPKP FIFO. Untuk tabelnya kurang lebih seperti berikut ini. Ada tabel tanggal, persediaan masuk, yaitu unit harga satuan dan jumlah, persediaan keluar unit harga satuan dan jumlah, dan nilai persediaan akhir unit harga satuan dan jumlah. Pada tanggal 1 Desember itu kita letakkan di persediaan akhir sebesar sebanyak 75 unit dengan harga Rp66.000 per unitnya. Jadi 66.000 dikali dengan 75 unit hasilnya adalah 4.950. Pada tanggal 5 itu dibeli dari PT Indofood sebanyak 100 dus. Jadi kita melakukan pembelian sebesar 100 dus dengan harga persatuannya adalah Rp68.000. Jadi 68.000 kita kalikan dengan 100 unit hasilnya adalah Rp6.800.000. Untuk di tabel nilai persediaan akhir itu persediaan awal sebanyak 75 unit kita tambahkan dengan persediaan yang kita beli sebanyak 100 unit. Jadi 75 unit ditambah dengan 100 unit adalah 175 unit dengan harga masing-masing Rp66.000 dan Rp68.000. Dengan total harganya, total jumlahnya Rp4.950.000 dan Rp6.800.000. Jadi totalnya untuk kedua persediaan adalah Rp11.750.000. Pada tanggal 14, itu kopi faktur nomor 202 Toko Sumber Rezeki untuk penjualan 30 dus sebesar Rp80.000 per unitnya. Ini 30 dus yang kita jual. Jadi kita letak di tabel persediaan keluar sebesar 30 unit. Untuk harga satuannya Rp66.000. Kenapa tidak Rp80.000? Karena untuk penjualan kita ambil di stok persediaan awal, yaitu dengan harganya Rp66.000. Jadi 30 unit dengan harga satu Rp66.000, jadi totalnya adalah Rp1.980.000. Total persediaan awal yang semulanya 75, sekarang tinggal 45. Karena 75 dikurang dengan 30, itu tinggal 45. Jadi 45 ditambah dengan 100 itu total persediaan kita ada 145 lagi dengan harga masing-masing Rp66.000 dan Rp68.000. Total harga untuk persediaan pertama itu 45 dikali Rp66.000 yaitu Rp2.970.000. Untuk stok kedua itu masih sama yaitu sebesar Rp6.800.000. Jadi total jumlah dari kedua persediaan adalah Rp9.770.000. Begitu juga seterusnya, seperti tanggal 20 itu adalah pembelian. Jadi kita letakkan di kolom persediaan masuk sebesar 75 unit.
seharga 70.000 per unitnya. Jadi 70.000 dikali dengan 75 unit, hasilnya adalah Rp5.250.000. Karena kita membeli, jadi stok kita bertambah ya teman-teman. 45 unit stok pertama, 100 unit stok kedua, dan 75 unit stok ketiga. Jadi total persediaan kita ada 220 unit. Dengan harga masing-masing Rp66.000, Rp68.000, dan Rp70.000. Jadi total harganya 2.970, 6.800, dan 5.250. Untuk jumlahnya adalah Rp15.020.000. Begitu juga seterusnya sampai dengan tanggal 29 Desember. Video singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.